sudah semangat semua hari ini, sebelumnya kita pujikan dulu satu lagu, Allahku Besar. Yuk kita nyanyi bersama-sama. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kami boleh kembali beribadah meskipun kami berada di rumah kami masing-masing. Kau berkati ibadah kami, mulai dari mendengarkan firman, memuji nama-Mu, kiranya Engkau sertai ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami hanya ke dalam nama-Mu. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita ambil kidung cerianya, kita buka kidung ceria nomor 23, kita nyanyi bersama-sama. Yuk. Selamat pagi, apa kabar adik-adik semua? Bunda berharap kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Hari Minggu ini kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang Tuhan bekerja dengan cara yang ajaib. Adik-adik, sebelum kita mendengar dan membaca firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita akan ambil sikap berdoa, kita akan lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan yang maha baik, saat pagi ini kami mengucap syukur atas segala penyertaan dan berkat-Mu. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, berkati kami anak-anak-Mu agar mau duduk diam mendengarkan firman-Mu. Tuhan, berkati kami agar mampu melakukan dalam kehidupan kami. Kami sudah berdoa Tuhan. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, setelah kita berdoa, kita akan membaca dan mendengarkan Alkitab kita. Bagi adik-adik kelas kecil dan tanggung, keluarkan Alkitabnya. Kita akan buka bersama-sama di Keluaran pasal 7 ayat 7 sampai 13. Dan bagi adik-adik kelas TK bisa mendengarkan dari Bunda Yesi atau Mama, Ibu atau bundanya yang ada di rumah. Oke adik-adik, kita akan baca dari Keluaran 7 ayat 10 ya. Bunda hanya ambil satu ayat saja. Mari kita baca bersama. Sudah ketemu adik-adik? Keluaran 7 ayat 10 yang menyatakan, Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu mereka berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan.
Harun melemparkan tongkatnya di depan Firaun dan para pegawainya, maka tongkat itu menjadi ular. Nah, adik-adik yang terkasih, setelah kita membaca Alkitab kita akan melihat film tentang Musa, Harun, dan Raja Firaun. Ayo adik-adik kita lihat bersama. Oh yang termulia dan terhormat Firaun, dua gembala minta menghadap. Mereka mengaku mewakili para budak Yahudi. Haruskah hamba mengusirnya? Iya, seharusnya begitu. Jangan, ini hiburan. Suruh mereka masuk. Firaun berkenan ditemui. Jangan sampai meninggalkan jejak lumpur di ruang tahta. Yang mulia dan agung Firaun. Yang jelas, belalang. Oh yang mulia Firaun, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Biarkan umatku pergi mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. Siapakah Tuhan yang harus kudengar firman-Nya? Aku tidak kenal Tuhan dan takkan kubiarkan Israel pergi. Usir mereka dari hadapanku, biar mereka bisa bikin perayaan. Kenapa kau memperlakukan umat ini begitu kejam? Kenapa kau mengutus aku? Sekarang kau akan lihat perbuatanku kepada Firaun. Oleh kuasaku, ia akan melepaskan umatku, bahkan mengusir mereka dari negerinya. Sekali lagi kami mohon padamu, Firaun yang mulia, atas nama Tuhan, bebaskan bangsa Israel dari perbudakan. Dan lagi, ku bilang tidak. Dan katakan pada Tuhanmu yang berani-beraninya minta, dia tidak punya kuasa di kerajaanku. Baik, lihatlah. Penyihir? Penyihirku juga bisa buat seperti yang Tuhanmu buat. Keluar! Bilang pada bangsamu, aku takkan pernah lepaskan mereka. Nah adik-adik, Bunda mau tanya, dari film tentang Musa, Harun, dan Firaun tadi, hal apa yang paling adik-adik ingat? Ya, pasti tentang tongkat yang bisa berubah menjadi ular. Nah adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, Bunda mau tanya, mengapa tongkat Harun bisa berubah menjadi ular? Ada yang tahu? Tongkat Harun bisa berubah menjadi ular karena Musa dan Harun taat akan perintah Tuhan, yaitu pada bacaan kita di ayat yang ke-10. Tuhan memerintahkan Harun melemparkan tongkatnya. Dan karena kuasa dan perintah Tuhan, tongkat itu bisa berubah menjadi ular. Ingat ya adik-adik, tongkat berubah bukan karena kekuatan Musa dan Harun. Akan tetapi kekuasaan Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Adik-adik, cerita ini
ingin mengingatkan bahwa Tuhan itu penuh kuasa dan Tuhan bisa melakukan apa saja, termasuk perbuatan ajaib dalam hidup kita. Adik-adik semua sudah tahu ya, Tuhan itu punya kuasa yang ajaib. Tidak ada yang tidak mungkin di hadapan Tuhan. Nah, sekarang apa ya kira-kira hal yang tidak mungkin dalam hidup kita? Ada yang tahu? Benar. Sekarang ini di negara kita sedang mengalami bencana virus corona yang sangat meresahkan. Banyak orang yang takut karena virus corona belum ada obatnya. Banyak yang meninggal. Tapi adik-adik harus ingat, Tuhan pasti bisa menyembuhkan dan menghancurkan virus corona. Sehingga kita bisa belajar, bermain, dan impa bareng bersama-sama memuji Tuhan. Tapi ingat loh adik-adik, Musa dan Harun mereka taat dan patuh terhadap perintah Tuhan. Kita sebagai anak-anak Tuhan juga harus taat dan patuh ya. Contohnya, taat dan patuh mencuci tangan, taat dan patuh untuk diam di rumah. Dan yang ketiga, taat selalu berdoa. Bunda mau tanya, di sini siapa yang selalu rajin dan taat untuk cuci tangan, diam di rumah, dan rajin berdoa? Coba angkat tangan. Bunda mau lihat anak-anak Bunda yang pintar. Wow, anak-anak Bunda semua rajin dan taat. Luar biasa. Adik-adik tetap patuh dan taat kepada Tuhan. Tuhan pasti berikan kita semua keajaiban. Kini saatnya kita akan berdoa syafaat. Mari adik-adik, kita akan lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa. Tuhan, kembali kami menghadap hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu sehingga kami boleh mendengarkan pengajaran-Mu. Ajar kami Tuhan agar kami bisa melakukan dalam hidup kami. Tuhan, kami serahkan bangsa kami Indonesia seutuhnya dalam menghadapi bencana COVID-19 agar semua segera dipulihkan dan baik adanya. Kami juga berdoa buat saudara kami, negara-negara di dunia, gereja-gereja-Mu, terkhusus buat anak-anak layan kami. Tuhan memberkati agar semua dalam keadaan sehat selalu. Kami juga berdoa buat pelayanan kami Tuhan agar berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan ucapan syukur kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita sudah selesai mendengarkan firman. Tapi sebelum kita menutup ibadah kita, mari kita menyanyi dari mana Bunda? Dari KC 227. Yuk kita bersama-sama bangkit berdiri, kita pujikan lagunya. Yuk. Tanganku hendak ku pakai melayani
awal hingga akhirnya. Tolong memberkati kami ya Tuhan sepanjang hari ini, berikan kami kesehatan untuk menjalani minggu ini dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Selamat hari Minggu adik-adik.